warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamim muttaqin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadzal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, memelihara segala yang ada di alam semesta ini. Dan dalam waktu yang bersamaan semua makhluknya itu disediakan rezeki. Namun stok rezeki itu tidak pernah berkurang dari sisi beliau. Maka untuk Allah semuanya disebut maha. Maha kuasa, maha tinggi, maha perkasa, maha terpuji, maha pemurah, dan maha penyayang, dan maha memberi tenaga kepada kita. Mungkin ada apa nandari Sirukam, nandari Bukit Sileh, nandari Talang, Kotogae, Tabek Pala, ada mungkin nandari Kotoanau, Kinari, Muaropane. Dengan tenaga yang diberikan oleh Allah sampai di kota Solo, membaur dengan jamaah tetap Masjid Al-Muhsinin. Kenapa saya sebut tetap? Sebab di Ramadan ini ada jamaah tetap, ada jamaah musiman. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita goyangkan, hirupan napas yang melalui dua paru-paru kita, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nan kanai hujan tadi, mudah-mudahan dia ada Allah pahalo sabanyak titik hujan. Amin ya rabbal alamin. Bapantul lambo cik lo deh. Janggui putih serupa perak, tandonyo badan nalah tuo. Amal salih nan kita banyak, boleh nanti masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Seluruh amalan bapak-bapak, ibu-ibu yang kita kerjakan setiap hari ini, biar yang wajib maupun yang sunat, itu semuanya mengabdikan diri kepada Allah. Andaikan ada dosa kita, kita bertobat kepada Allah, diampunkan kita oleh Allah, maka seluruh orang Islam ini
nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka semua amal semenjak dari kita bersahadat sampai kita salat, sampai puasa wajib Ramadan, sampai zakat, sampai haji, itu sasarannya kepada takwa. Condong marawa kata pian, condong kasai kapincuran, tiok tembak ado alamat, tiok condong ado kerabahan. Maka kerabahan amal-amal nan kita lakukan untuk mencapai derajat takwa. Kita ulang balik dari pondasinya syahadat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh hamba bertanya, syahadat tu kalau kita salat 5 waktu sehari semalam, salat wajib saja, bara kita bersyahadat. Ini kita memperbaharui kalimah tauhid. Bahwa tidak ada zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang berhak kita minta tolong kepadanya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan salat-salat sunat. Ditambah muazin mengumandangkan azan. Kalau kalimat tauhid itu terpatri di dalam hati kita, berurat berakar dia, sampai meninggal nanti kita tidak usah memikirkan kesedihan, ketakutan dan segala macam. Sebab apa? Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya bahwa Tuhannya Allah itu dia istiqamah. Tidak goyang diperdaya dengan apapun juga. Dia hanya mengabdikan dirinya kepada Allah. Sampai nanti orang itu setelah tiba ajal, malaikat diturunkan oleh Allah kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkanlah malaikat kepada orang itu. Setelah malaikat itu datang, apa katanya? Allah takhafu, jangan gentar. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, engkau diberi kabar dengan surga yang menggembirakan hatimu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepadamu. Tapi bagaimana? Istiqamah. Istiqamah tu kalau dalam bahasa Minang, ba'a Ustaz. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekkan di badai alun kataoleng, konon kok goyang angin lalu. Tertancap, berurat, berakar kepada hatinya. Maka orang itu menyayangi dunia di bawah menyayangi Allah, menyayangi pangkat dan kedudukan di bawah menyayangi Allah, menyayangi istri dan anak di bawah menyayangi Allah. Yang di atas adalah menyayangi Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita sayang kepada yang lain lebih dari menyayangi Allah dan Rasul, itu belum istiqamah nama. Sebab apa yang kita sayangi ini akan tinggal, Pak. Akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Apa saja yang di sisi kamu itu akan lenyap. Tidak akan kekal selama-lamanya. Itulah kalimat tauhid, menyayangi segala sesuatu di bawah menyayangi Allah. Ada pe lidah awak terakhir membaca itu, sudah tua awak meninggal.
Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan akhir kalimatnya la ilaha illallah, masuk surga. Dan kalimat itu yang paling murah membacanya dari kalimat yang lain. Ya kan? Tapi bagi orang yang terbiasa. Kenapa murah? Allah memilihkan hurufnya tidak pakai bibir. Kalau kita disuruh kalimat yang terakhir itu membaca Allahu Akbar, tu pakai ba, Pak. Ba tu menggarik bibir. Allahu Akbar. Tapi kalau la ilaha illallah tu tak perlu bibir. Lidah sejurunggo mulut. La ilaha illallah. Sebab orang kamati itu Pak, tanagonya habis. Kudareknya habis. Matonya mencalik katih. Sebagian hatinya lah madok kanan gaib. Mangko bibirnya barik digarikan. Lidahnya nan ringan digarikan. Jadi kalau ada apa mau nikah orang lah hampir mati. Sakratul maut. Nampak dia Pak sudah apa bisian ke telingonya. Ya kan? Kuindak kalau ndak dibisikan apa? Kalau orang taat ditatapkan oleh Allah. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Ditetapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari dunia sampai ke akhirat. Tapi kita membisikan. Nampak dia Pak munculnya tangango, lidahnya tangke. Lah. Atau lang. Kalau apa aruan sakari hembo membaca tadi tidak bisa. La ilaha illallah. Apa mau nian orang mati? Masih bitunya membaca la ilaha illallah. Tolong kau mati tu dulu. Belum lagi. Ya kan? Ini yang jangan meleset sampai kita meninggalkan dunia ini. Akidah tauhid. Mengesahkan Allah. Itu dia. Jadi sasarannya kepada takwa itu. Kemudian yang kedua, salat. Saya tahu apa-apa jo ibu-ibu salat ko disuruh ada Allah mengarajuan atau mendirian. Mendirikan kan? Aqimis salah. Aqimus salah. Bukan mengerjakan. Kalau orang sudah mendirikan salat, itu akan jadi pendiriannya. Kalau sudah menjadikan pendiriannya, dia akan teguh. Orang itu akan mampu sesuai dengan tujuan salat itu. Apa tujuan salat? Mengabdi kepada Allah. Sesudah itu apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Atanya salah diri awak masing-masing Pak. Kalau masih mengarajuan nan keji awak jangan mungkar, ya kan? Tandonya salat alun jadi pendirian. Belum sungguh-sungguh. Sebab salat yang sungguh-sungguh itulah yang bisa mencegah orang yang salat itu meninggalkan yang keji dan yang mungkar. Tapi berjuangnya memang payah tu Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dia sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau kita mencancang ubi untuk itiak Pak, kan pakai landasan. Mencancang melandasan memanjek basinggari. Kalau kita ndak konsentrasi, ndak fokus, ndak kusuk, nah nyok pelo tu dipacik je tangan kita. Adi cancang je pisau tu. Ndak kusuk awak, anang kanai. Tangan. Ya kan?
Jadi khusyuk itu bagaimana? Bapak-bapak, semua kita ini tidak akan pernah sama. Kaum muslimin, bapak-bapak, tidak akan pernah sama. Ada ko panganawa malenceng kana lain salamo 5 minit salat tu ada. Ya kan? Tapi kita balian ke Allah balik. Jangan ditaruh karangan itu sampai sudah. Dibalian ke Allah balik. Begitu caranya. Sama je orang bersepeda pak. Jolongnya balangkahi sadel sepeda. Gak 2 kali di kayu jatuh. Lutui luko, kaniang berdarah, siku lecet-lecet. Sesudah tu dek lacok naik serupa itu, Allah mulai jinak sepeda tadi. Naik jo kaki kida dilongkahi sadel. Sesudah tu dicubalah jinak jo dilapian tangan sebelah. Lah jinak jo dilapian tangan keduanya. Sambil mengayuh. Hebat jo latihan besa sepeda roda cik nyo balik-balik nodar tu. Bisa madok ke sinan, bisa madok kemari. Dan kalaulah santiang bana bisa sepeda tu memanjik dia. Ada nama orang dalam pasal malam tong ajaib. Sebenarnya orang bersepeda tu nan santiang. Ya kan? Begitu juga mengajar salat khusyuk. Sama je naik pematang nan baru dinaik orang pematangnya dari lunau. Kalau dipijak pak, badoroh ke bawah, linci, tagalici awak. Tapi dek latihan taruh, maka tiba di sasaran itu. Allah saat itu akan menilai kita. Apa kata Allah kepada kita setelah kita memujinya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Allah membalas ucapan kita tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sebenarnya pertama itu adalah untuk Nabi. Tapi Nabi tahu bahwa umatnya sangat banyak. Nabi menjawab dialog itu dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tapi nan intinya mana itu pak? Indak di kerajuan nan buruk-buruk lain. Itu orang nan sabana mendirikan salat. Ditinggalkan total. Tidak ada lagi. Melakukan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sudah sampai kita ke sana. Akhirnya bagaimana? As-salatu miftahul jannah. Orang tadi sudah memegang di tangannya kunci surga. Itulah kebanggaan orang yang khusyuk dalam salat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat kaum muslimin. Lebih-lebih kita kerjakan seperti tadi. Berjamaah. Salat berjamaah tu pak, kalau ada gak seorang tagak di atas tu anyo potnyo videoan pak, habis kau diputar video tu, rancak mana tu. Apa kata imam yang pertama? Rapatkan saf dan lurus. Nah, kenapa dirapatkan bahu? Karena kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Berhasilnya seseorang bahu membahu. Bahu-membahu itu berjamaah. Maka secara religius kita akan bersinergi bersama-sama menyembah Allah. Prakteknya di luar hidup kita akan mementingkan pula nasib orang lain. Bahu-membahu. Sudah tu pak, ketika imam mengumandokan Allahu Akbar, awak sama rukuk pak. Ada orang salat berjamaah cualu kinci. Imam rukuknya i'tidal. Lihat tak? Tak ada pak. Ya kan? Alu kinci de indak sarantak tu kata ke bawah pak. Lamo padi jadi baris.
Jadi sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama bacaannya. Tidak boleh ditukar juga suminah Allahu Akbar tu, Pak. Allah gadang bana. Tidak bisa. Tidak boleh. Allahu Akbar. Jepang membaca Allahu Akbar. Amerika membaca Allahu Akbar. Belanda membaca Allahu Akbar. Dengan bahasa yang satu. Bahasa apa? Bahasa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru Nabi Muhammad bukan meniru Arab, tapi meniru Rasulullah. Kebetulan beliau orang Arab. Bapak-bapak, yang ketiga, di dalam salat berjamaah itu mutlakkah imam bapak-bapak menguasai? Tidak. Kalau imam salah boleh ditegur. Kalau lupa ayat jo imam mana napal tunjukan di belakang. Makanya kalau pandai lo dari imam wak baca ayat lejan di belakang imam tagak. Tak ada yang menunjukkan imam dari belakang. Itu harus diketahui dah masing-masing tu Pak. Berabu belakang imam. Fatihah saya tidak hafal sadonya. Sudah ia kena budu di nasiratul mustaqim saja. Ya kan? Jadi orang nombor 3 di belakang imam itu harus mampu menggantikan imam. Di mana imam tu biko darah tinggi tersungkuhnya tidak jago-jago le. Ada tidak Pak menjelik itu di TV? Ada. Kalau imam tu takkan tuik, tak ada Pak. Jangan Pak pada ayo elonyo kelakang lah kalau nyo menjadi imamnya. Jadi imam tu kalau ndak batu elai boleh jamaah menegur. Apa rancaknya tu ajaran Islam. Nah. Sudah tu bapak-bapak, ibu-ibu, zakat, sedekah, wakaf, infak. Tu sasarannya ketakwa aja Pak. Ambo tarhib Ramadan ke petang diundang ke Lubuk Basuang hari paneh. Ibu-ibu disuruh berjalan menjujuan jamba. Ketuakan pengulu pucuk, Pak Wali Negari, Pak Camat, Ustaz disuruh lo berjalan. Sawanta dembo taluknya Pak. Lawar air punggung ambo, paneh kencang. Kalau basah baju ambo ko biko ba dakwah lecem. Anyuantan saya jonda ke masjid. Itu bara tinggi matahari kini tu Pak. Nanti di akhirat 1 mil. Orang yang banyak dosa, orang yang menantang Allah, keringatnya darah. Bara tinggi darah tu taganang sesuai jodosonya. Adonan sehingga mata kaki, adonan sehingga lutui, adonan sehingga liye, adonan nilang juga kepala-kepalanya. Tapi bagi orang yang berzakat, orang yang berwakaf, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, didatangkan oleh Allah pahala zakat, wakaf, sedekah, infaknya itu menjadi tameng cahaya matahari itu. Samonyo jo ruangan pakai AC. Tapi itu berbeda Pak. Kalau zakat itu aratonyo sampai senisab. Kalau wakaf surek menyurek tu nanacok diwakafkan tu benda, tanah, rumah bekas, kantu. Kalau sedekah tu boleh ditukar juga lah. Misalnya di tempat apa-apa tinggal orang ngotoroyong masjid. Awak ndak bisa datang tu. Kecil awak ke Pak pengurus, Pak, maaf ya Pak, ambo anak ambo banyak, idui ambo bansek. Ndak bisa ambo datang ke toroyong tu. Maafkan ambo ya Pak. Agaklah awak ke Pak pengurus. Itulah sedekah. Tapi kalau ketidiang tadi jalan janganlah ke ketidiang tu ndak bisinya. Itu bedanya sedekah jo infak. Lebih bisi tadi. Janganlah ke ketidiang tu.
Ada je kadang-kadang ketidian lalu tu nyo pura-pura lalu. Iko orang tak mencari kesempatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dinamakan Ramadan ini bulan pembakaran dosa. Akar katanya rimadun. Akan terbakar dosa-dosa kita dengan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan amal-amal terbaik selama Ramadan ini. Kaum muslimin, untuk awak jadi orang takwa tu Pak Ustaz, supaya awak masuk sarugo Pak. Masuk sarugonya ndak transit. Ada nanti orang masuk sarugo kau transit Ustaz, ada. Nyo orang Islam, sagadlonyo nyo amalkan, dosa banyak lo tak buat dia nyo. Kutiko ditimbang, barek dosonya dari palo. Adi masuknya ke neraka lu Pak. Lelantai angan transit di neraka. Sedang transit pindah pesawat Pak, delaynya alai bosan Pak. Apalagi sambil tabaka. Ya kan? Tabaka di neraka. Acarilah tiket ke surga itu, berusaha di setiap amal sampai ke derajat takwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak, sarancak-rancak rumah Pak Buek tu sepanjang umur Pak lalu sinan. Tu itu rumah sudah lu tu mah. Ya kan? Tapi kalau dapat masuk surga nanti, ndak sehari do Pak, indak 2 hari, ndak 100 tahun, ndak 1000 tahun, indak 1.000.000 tahun, tapi selama-lamanya khalidina fiha. Pak, kalau kini kan macam bentuk awak, ada tinggi 150, ada 158, ada 160, ada 170, ada 180, ada kulit nan hitam, ada sawo matang, ada gigi nantang giang. Ya kan? Nanti di sarugo tu Pak, awak sama tinggi je Nabi Adam sadoi. Ya kan? Bara tinggi Nabi Adam 27 meter. Kulit sama putih je Nabi Adam tu. Orang hitam-hitam kau nanti hilang hitamnya. Ya kan? Wajah bantu orang umur 33. Isteri kami Pak Ustaz bantu Siti Hawa tinggi 7 meter. Wajah bantu anak gadis umur 25. Tu di surga tu Pak. Awak nak ada sakit-sakit lah. Apa tidak perlu kaum muslimin di surga tu di swab, di vaksin, tidak perlu. Karena orang di sana menerima nikmat Allah. Tidak ada cobaan lagi. Yang ada itu nikmat saja. Kalau di dunia, berganti-ganti antara nikmat dengan musibah. Sedang lama-lamanya kita mau urus satu pekerjaan Pak, batino seperti tiba di awak. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labu liat. Sedang tagak tali layang-layang serupa itu tu dapat musibah. Habis semuanya bangkrut. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Itu di dunia kau Pak. Kadang-kadang dapat musibah, kadang-kadang dapat nikmat. Adi sarugo nikmat senanti. Ya kan? Sudah tu makanan lama-lama awak ndak buang air. Jadi di sarugo ndak ada WC Pak. Lain ndak sakit baru itu Ustaz, itulah sarugo. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh, dia keluar melalui keringat.
Indak busuk baunya dah Pak. Harum dari minyak kasturi. Laya do minyak kasturi ko dijual orang di kedai parfum di Solo. Seluruh dunia pun tak ada Pak. Minyak parfum kasturi itu hanya ada di dalam abau itu palu apa nanti. Itu makanan yang tak berguna di tubuh, keluar jadi palu harum. Jadi tidak ada orang bau kambing yang diserugo itu nanti. Ya kan? Kalau ada je orang buang air diserugo, Pak, tu ada lo tukang bersihan WC. Berarti tidak nikmat saja dapat, dok karajo dapat je. Itu mangko kita cari tiket ke serugo melalui tauhid, melalui salat, melalui membagi harta, melalui puasa, melalui haji. Ambo doakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dapat sasaran amal, tiba di tingkat takwa itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita malam kini. InsyaAllah yang berkesempatan datang subuh kembali, mudah-mudahan Allah memberikan tenaga juga untuk kita. Banyak maaf. Bismillahirrahmanirrahim.